Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita mulai aja ya weekly class malam ini. Oke, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lovelio akan menjadi moderator pada weekly class malam ini. Nah, pada weekly class malam ini kita akan membahas tentang conditional and loop statement yang akan dibawakan oleh Kak Andika. Oh iya, sebelum diserahkan ke instruktur, jika kalian ada pertanyaan, boleh taruh di kolom chat ya. Nanti akan dijawab pada akhir sesi. Dan satu lagi, di akhir sesi nanti jangan lupa untuk mengisi form feedback yang ada di kolom chat. Oke, kalau kayak gitu, langsung aku serahkan ke Kak Andika ya untuk materi pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Ya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang kembali ke forum kita ini ya. Pada pertemuan kedua dari Zoom meeting competitive programming. Di sini kita akan mulai melakukan pembahasan tentang perulangan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengungkit dengan semua pada pertemuan sebelumnya ada soal itu kan. Kira-kira teman-teman ada yang sudah menjawab atau belum ya dengan soal-soalnya gitu. Jika ada yang sudah menjawab, mungkin teman-teman bisa membantu untuk kasih di kolom komentar kayak kolom chat seperti 1/3 atau 2/3, 3/3 karena soalnya kan ada 3 tuh. Jadi dijawab saja yang sudah AC atau sudah benar gitu ditaruh. Karena itu untuk sebagai evaluasi bahwa ya teman-teman mudeng gitu dengan apa yang dipelajari, lalu ya mungkin semangat karena kalau teman-teman mungkin membaca soalnya kan kayak soalnya itu berbeda jauh dengan apa yang saya sampaikan dari materi sebelumnya gitu. Padahal ya saat di codingannya nanti ya nggak begitu berbeda ya, hanya ada looping, ada percabangan, hanya berbedanya nanti di struktur penempatan atau struktur pembentukannya, yang mana itu nanti berkaitan dengan logika dan ya logika masing-masing gitu. Jadi dari logika masing-masing ya teman-teman mungkin bisa pakai teknologi macam-macam kan, mungkin perulangan seperti apa, perkembangan seperti apa gitu. Jadi kira-kira dari teman-teman untuk dari soal sebelumnya bagaimana? Apakah sulit atau gimana gitu? Mungkin ada yang bisa bantu jawab, jadi evaluasi gitu kan. Gimana teman-teman? Apakah ada? Ya, langsung dijelasin aja kali, Dik. Oke. Kita lanjut ke materi pertemuan kedua yaitu perulangan. Jadi di perulangan di C++ itu yang biasa digunakan itu ada for dan ada while. Meskipun yang sering digunakan ini, perulangan itu tidak terbatas dari dua sintaks ini ya. Karena nanti yang disebut perulangan itu pada logikanya adalah ya hal yang bisa dilakukan secara berulang. Jadi nanti teman-teman ya akan bertemu fungsi mungkin rekursi ya yang bisa melakukan perulangan, atau mungkin ada sintaks lain yang kaidahnya sama-sama melakukan perulangan. Jadi kalau di C++ jadi ada for ini ada dua bentuk ya, nanti ada yang ya ada dua bentuk yang pada pertemuan sebelumnya itu yang ada plus berapa, mungkin kita bisa mengatur pergerakannya, bisa dia maju atau bisa mundur itu sebenarnya. Lalu nanti ada for yang mungkin ada for each, teman-teman kalau pernah belajar di Python ada atau JavaScript for each atau for yang dia meloop pada struktur data array. Nanti pada pencontohannya mungkin teman-teman akan lebih mudah. Karena secara definisi memang ya agak sulit. Lalu ada while, ada for, ada while. Kalau secara basicnya itu, secara mudahnya, itu for itu perulangan yang dia itu punya jangkauan yang tertentu gitu, finite gitu ya.
Jadi kalau misalnya jangkauan kita mau melakukan perulangan sebanyak 100.000, ya sudah dari 1 hingga 100.000. Maka bisa digunakan sintaks for. Lalu untuk while ini kalau pada definisinya adalah perulangan yang jumlah perulangannya itu tidak menentu gitu, infinite. Kita nggak tahu. Mungkin bisa aja mengulangnya tergantung suatu kondisi ya kan. Misalnya selagi nilai n, misalnya nilai n itu belum 1, maka terus saja jalan. Atau selagi nilai n-nya masih belum 0 atau belum negatif, terus jalan dan sebagainya. Nah, ini adalah contohnya ya, motivasinya. Seperti hari ini Pak Denka ingin menyambut n level bebeknya. Di sini contohnya ada n sebanyak 3 nih. Kalau n sebanyak 3, kita bisa saja menulis cout sebanyak 3 kali, sebanyak 3 baris. Tentu itu mudah. Walaupun ada 10, kita masih sanggup dengan meng-copy paste. Tapi nanti saat waktunya sudah sampai 100, sampai 1000, atau bahkan 100.000 kalau diminta mencetak, maka itu akan menjadi pekerjaan yang sulit dan sia-sia. Gitu. Maka hadirlah sintaks perulangan atau konsep perulangan. Nah, konsep perulangan jadi kita bisa meringkas pengoutputan ini hanya dalam beberapa baris gitu. Solusi. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh programnya. Pada sintaks C ya, ada scan, ada print. Melakukan perulangan, sini disediakan titik koma ya. Di sini yang i sama dengan 0 adalah kondisi awal. Seperti pada definisi mungkin pada PPT sebelumnya. Lalu di sini adalah kondisi yang harus dipenuhi untuk diulang, untuk melakukan perulangan. Lalu di sini adalah kondisi, maksudnya di sini adalah pengubah. Jadi ini, kalau di sini nggak ada pengubah ini, ya dia nilainya akan 0 terus. Kalau 0 terus, kan 0 bakal kurang dari n nantinya. Misalnya n-nya adalah 1. 0 akan kurang dari 1. Dia akan muter terus. Karena i-nya nggak berubah-berubah, jadi nggak akan, ya tetap akan terus kurang dari 0, kurang dari 1. Nah, karena dia masih tetap terus kurang dari 1, ya akan berjalan terus. Maka akan terjadi yang namanya infinite loop. Dia akan terus muter terus. Maka diberilah kondisi pengubah. Pengubahnya bisa plus ini ada increment nanti sebetulnya. I plus itu sama dengan i ditambah 1 gitu. Nambah 1. Nah, ini adalah contoh for yang pertama, yaitu for yang pergerakannya itu bisa kita atur. Bisa maju, bisa mundur. Bisa maju 1 langkah, maju 2 langkah, maju 10 langkah, atau begitu juga sebaliknya mundur. Nah, kalau maju, syaratnya umumnya itu kurang dari. Karena ya, umumnya kurang dari. Jadi dari nilai paling kecil, nilai kecil, nah selagi dia kurang dari, ya terus lakukan loop dan maju terus umumnya. Nanti kalau teman-teman mungkin browsing tentang mencari suatu solusi gitu, biasanya nemu nanti. Ada yang kayak min, ada yang plus, atau plus berapa, atau min sama dan berapa. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini yang min ya, pergerakan mundurnya. Oh ya, di sini ada lebih dari sama dengan, dan yang ini kurang dari. Tentunya pada pelajaran matematika SMA, teman-teman mungkin sudah menemukannya ya. Kalau kurang dari berarti dia nggak boleh kena sampai nilai yang pada ruas lainnya. Gitu. Jadi kalau di sini n-nya 1, maka si i ini yang nggak boleh 1. Gitu. Kalau i-nya udah 1, dia nggak memenuhi kondisi ini lagi. Jadi nggak jalan ke dalam sini lagi, udah keluar. Kalau ini sama dengan, berarti nilainya boleh sama.
ruas kiri dan ruas kanan nilainya boleh sama. Dan kalau sama berarti yang dalam sini masih boleh dijalankan. Itu lebih pahamnya nanti kalau teman-teman sudah mencobanya sendiri. Lanjut ke for skip. Nah, ini pergerakan majunya sebanyak 2. Nah, ini penjelasannya. Ekspresi setara dengan I plus 2. For skip 2, nah ini bisa dikali. Nah, operasi yang ada di sini nih operasi PEMDAS juga ya. PEMDAS. Bukan maksudnya operasi matematika ya, aritmatika gitu. Ya ada kali, bagi, tambah, ada modulo juga. Ada kurang pangkat mungkin. Kalau pangkat kayaknya enggak. Nanti aja juga operasi lainnya ya, kayak operasi logic, ada AND or SOR mungkin yang lain. Itu teman-teman nanti bisa belajar sendiri gitu. Nemu kayak sendiri. Kalau for sum di sini ya while. Oke, sebelum masuk ke while, seperti tadi ada for yang for lainnya, for bentuk lainnya. Jadi kalau for bentuk lainnya itu kalau di JavaScript itu sebutannya adalah for each gitu. Jadi dia kalau disamakan dengan for biasa itu dia sama aja kayak bergerak majunya sebanyak 1 kali gitu. Misalnya di sini ada n. Jadi biasanya for satunya ini digunakan untuk pada struktur data array nantinya. Itu teman-teman akan bertemu di pertemuan selanjutnya atau teman-teman mungkin ada yang sudah memahaminya. Jadi misalkan ada array senilai 5 gitu. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini kalau teman-teman mengoutputkan ini, lupa ya. Nah, ini ya. Jadi kan dari indeks 0 lalu kita maju satu-satu, dia akan mengoutputkan ya sama ya, mengoutputkan dari apa yang kita harapkan ya. Dari indeks 0 sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu for pada biasanya. Lalu nanti akan ada for ini. Oh, ini belum dikomentar. Nah, outputnya sama. Lalu kenapa ada yang seperti ini dan kenapa ada yang seperti ini? Ini diperkenalkan di C++ modern ya. Saya kurang tahu dia di C++ versi berapa. Katanya sih versi modern itu. Ada yang ini sudah lama, ini sintaks dari awalnya. Nah, kalau dirasa bedanya apa, ya mungkin di sini ada suatu fleksibel sendiri, kemampuan sendiri. Jika dilihat di sini nggak ada pengubahnya ya, pengubahnya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol dengan baik gitu. Mengontrol ya semau kita gitu. Kita mau bergeraknya sejauh 2 kali, misal saya mau akses indeksnya ya dari 1, terus 3, terus 5. Itu kita nggak bisa. Dia akan terus bergerak maju aja gitu. Dia akan sintaksnya akan sama dengan ini. Maju satu, gitu. Ya, itu for satunya. Apakah sering digunakan? Kalau dalam competitive programming sih dirasa tidak ya. Mungkin pada suatu software developer mungkin ada dalam pembentukan suatu ya software ya. Mungkin ini bakal digunakan. Kalau pada competitive programming biasanya seperti ini biasanya. Nah, dengan begitu kita masuk ke bab while. Pada bab while tadi kita sebutkan pada definisinya adalah perulangan dengan pergerakan yang
tidak menentu gitu, pengubahnya pergerakannya banyak perulangannya itu tidak menentu. Bisa berupa perulangannya misalnya ada 100 data, nah kita mau melakukan perulangannya sebanyak 10 aja gitu. 10 dari 100 itu kan kayak akarnya gitu. Atau bagaimana? Jadi pergerakannya tidak teratur. Misal selagi nilai I ini masih belum 100, ya terus jalannya bagaimana? Oh, ini pada kondisi pengubahnya di dalam. Ya seperti ini. Jadi while ini ada pengertiannya, langsung. Ini sintaks ini ya. Kalau pada sintaks, pada penjelasan sintaksnya di sini ada while. Lalu di sini adalah kondisi gitu. Kondisinya apa? Misal kondisinya adalah selagi 1 itu tidak sama dengan 0. Nah, dia nggak ada merah-merah, berarti dia masih benar. Selagi 1 tidak sama dengan 0, ya maka cetak benar. Nah, dia akan terus aja panjang sekali, dia nggak berhenti karena ya nggak ada yang diubah gitu, nggak ada yang berubah, nilainya ya tetap jalan aja terus, karena 1 yang sampai kapanpun nggak akan sama dengan 0 gitu. Nah, kalau di sini ini masih terlihat mirip dengan for, kelihatannya ya, kayak I++, I-nya kurang dari N, dan I-nya sama dengan 0. Nanti teman-teman sering mengerjakan soal ya akan merasa tahu, akan intuisi teman-teman akan bangkit dengan kapan harus menggunakan for, lalu kapan menggunakan while gitu. Dan dua sintaks ini bukan diadakan, bukan dibuat untuk diadu ya, maksudnya lebih baik mana itu bukan. Itu semua tergantung dari kebutuhan gitu. Mungkin kalau di JavaScript memang kebanyakan ya kayak ada select, filter atau lain-lain, teman-teman merasa bingung mana yang tepat atau ini sebenarnya untuk apa, kenapa nggak yang ini kayaknya sama aja dengan yang ini, kenapa harus ada. Nah, itu di C++ enggak. C++ sejauh yang saya tahu itu for-nya masih ya for dengan 2 tipe tadi, lalu while seperti ini, lalu mungkin nanti ada fungsi rekursif gitu. Jadi semuanya teman-teman bisa gunakan tergantung dengan kebutuhan. Ini while, karena ini juga while, ya sama nilai I-nya sama dengan awalnya kita terima dari inputan. Di sini scan, kalau di C++ nanti ada cin ya, untuk menerima suatu inputan gitu. Ya ini masih, karena ini masih dalam mata pembelajaran pada PPT ini ya dibuat sama gitu, while mirip dengan for-nya gitu. Ya, ini ada contoh soal. Diberikan dua bilangan, misalnya N dan N. Cetak karakter bintang yang tersusun dari N baris dan M column. Nah, coba kita melakukan suatu ya simulasi pengerjaan soal. Katakan ada ada N, lalu ada N dan M. Lalu kita akan melakukan, kalau di sini kan instruksinya susun dari N baris dan M kolom. Nah, berarti ada 2 loop. Nah, 2 loop yang dalam satu loop ini di dalam satu blok code loop yang lain, atau disebut nanti nested loop. Ya udah, harusnya 3 dan 5. Nah, 3 dan 5.
sama ya persis. Nah, nanti pada dasarnya akan mengerjakan soal seperti ini, Mas. Ada soal gitu. Soalnya tentunya tidak se-strict ini ya bentuk apa penjelasannya. Cetak karakter bintang yang tersusun dari n baris dan m kolom. Tentunya kalau teman-teman sudah bagus, pengembangan sudah memiliki pengetahuan yang cukup itu, ya teman-teman langsung memikirkan kayak n baris, m kolom. Cara membuat baris, ya melakukan loop lagi ini loop. Lalu dalam setiap satu baris ada beberapa kolom, berarti kayaknya dalam satu loop ya saya perlu ngakuin loop lagi gitu. Jadilah 2 loop. Jadi kegiatan teman-teman pada competitive programming ya seperti ini yang mengerjakan soal. Mungkin kalau ada yang beranggapan kayak namanya competitive programming tapi kayak kok nggak membangun sesuatu yang keren atau software atau apa kayak nggak dibandingkan dengan web atau mobile app atau yang lain-lain. Ya karena kita main di logiknya dulu gitu. Kita kayak kalau di luar sana ya studi di non Indonesia gitu, di luar Indonesia ya mereka itu membangun pengetahuan logika dulu gitu, nggak buru-buru langsung pengen buat sesuatu gitu. Jadi melatih diri dulu, melakukan kontrol flow-nya, mau loop-nya, mau percabangannya, mau operasi apa yang dilakukan gitu kan, pengetahuan algoritma, ada sorting, searching dan lain-lain. Nah baru ke proses selanjutnya, ya entah itu membuat sesuatu atau yang lainnya. Jadi ini ada suatu nilai plus kalau dalam pembelajaran mereka gitu. Tentu saja ini while-nya ya. Nah, kalau ini kan pada contoh for-nya nih. Ini while-nya. Nah, kalau pusing teman-teman ya teman-teman bisa coba aja gitu tulis codingannya, lalu coba teman-teman otak-atik gitu. Kira-kira nanti bedanya apa biar teman-teman akan mengetahui oh kalau yang ini diubah ada hal yang berbedanya di mana. Jadi teman-teman juga bagus gitu kalau membiasakan nanti menemukan suatu solusi dari suatu masalah, ya coba teman-teman otak-atik gitu. Biar teman-teman pahamnya itu ya melekat gitu. Nggak asal dapat jawaban, sudah teman-teman tinggalkan, itu kurang nantinya. Oke, nah ini contoh pola lain, soal lain. Oke, segitiga. Cetak struktur segitiga yang terdiri n baris. Di sini kita cuma terima inputan n nih. Kira-kira gimana? Kita pakai apa? Perulangan for n. Belum. Berarti, nah, sini kalau penjelasannya gitu ya. Di sini kita lihat pada baris 1 kolomnya cuma 1. Pada baris 2 kolomnya 2. Pada baris 3 kolomnya 3. Wah, sama tuh. Berarti loopingnya tetap 2 ya, next loop. Tetapi kita mengatur kolomnya itu sama dengan barisnya gitu. Pada baris berapa, ya jumlah kolomnya harus sama dengan baris berapanya itu. Jadi sama dengan I dan J++. Lalu lima. Nah, tepat. Kalau teman-teman belum paham, ya teman-teman bisa di screenshot saja mungkin atau dicoba nanti kalau dicoba inputan n-nya lebih besar, misal 100 atau 10 mungkin teman-teman bisa otak-atik juga kayak ganti angkanya atau mengubahnya atau kondisinya gitu. Nggak apa-apa salah atau kayak ada hal yang aneh terasa gitu ya nggak apa-apa. Itu untuk pembelajaran. Karena goal-nya nanti ya teman-teman punya pengetahuan logika yang bagus terhadap bahasa pemrograman kan, terutama C++ itu kan. Dengan C++ yang C++ itu banyak digunakan di bahasa lain, banyak digunakan di software lain.
Jadi teman-teman ketika pindah bahasa pemrograman ya seperti dikatakan pada pertemuan sebelumnya, ya mudah aja teman-teman beradaptasi gitu. Pola ketiga. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat mungkin, wah ini sama ini. Tapi gimana bentuknya bisa begini ya? Kalau ini kita outputin, mau kita masukin angka berapa aja, bentuknya segitiga yang dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, kira-kira gimana? Nah, kalau teman-teman amati nantinya, teman-teman harusnya mengamati di sini. Di sini nih bisa aja teman-teman isi spasi gitu. Coba nih kita lihat. Hmm, nah, ada kelebihan. Nah, bedanya apa? Ini ada spasi berlebih di sini. Jadi nanti pada competitive programming juga, itu teman-teman biasanya meskipun outputnya terlihat sama, ini, tapi kalau di sini ada spasi berlebih nih, nggak kelihatan. Nah, spasi berlebih kayak gini nih, itu dianggap salah nantinya. Ya, mungkin terdengar lucu dan nggak adil gitu, tapi ya nggak salah, karena emang nggak tepat gitu. Secara secara kalau dibandingin ya emang nggak sama loh sebenarnya kan. Karena nantinya kalau teman-teman tempel di file bisa aja beda. Kan teman-teman kalau pada real world nanti pada pekerjaan kan ya mainannya file gitu. Nantinya teman-teman melakukan pengolahan dengan bahasa pemrograman, lalu hasilnya teman-teman tempel di file. Nah, nanti di file hasilnya beda gitu. Ini kecil, nanti kalau tahu tuh spasinya banyak banget, nah kapasitas filenya bisa besar banget atau ya bentuknya makin aneh gitu kan. Yang harusnya kecil dan mudah dimengerti malah jadi susah nanti. Gitu. Itu pola ketiga ya. Ini pakai spasi. Ada break dan continue. Ini salah satu salah satu dari sekian banyak kemampuan untuk mengontrol ini ya flow-nya. Seperti namanya ada break, continue. Break ya berhenti, continue ya berlanjut gitu. Biasanya akan digunakan di perulangan, di konsep atau struktur perulangan. Kadangkala kita membutuhkan suatu perulangan untuk diberhentikan secara paksa atau lompat ke iterasi berikutnya. Jadi misal saya ada angka gitu, 100 gitu. Bisa masukkan N 100. Saya mau mencetak angka yang ganjil lah, yang genap nggak usah dicetak. Ya, jadi kalau angkanya itu genap, maka continue aja. Nah, itu contoh ininya. Pada perulangan ya biasa ada N, maka dari N sampai sampai dengan N, lalu N increment sebagai 1. Kalau angka I-nya genap, genap. Kita naik operasi modulo nih. Nah, teman-teman yang sudah belajar modulo mungkin udah paham gitu kan. Dan belum ya, modulo itu operasi sisa bagi ya, sisa hasil bagi, sisa bagi. Bagaimana nyebutnya? Jadi kalau bisa 5 itu, 5 dibagi 2 kan hasilnya 2 tuh. Tapi kalau 2 hasilnya tadi dikali dengan pembaginya gitu. 5 dibagi 2, kalau secara bilangan bilangan bulat itu kan 2. Tapi kalau 2 hasilnya ini dikali dengan ini, kan kalau dari kaidahnya kan sama aja dengan 5 sama dengan 2 dikali 2 gitu ya kan.
Ini secara kaidah matematikanya. Nah, jadi kalau 2 kali 2 apa sama dengan 4? Kan nggak beda ya. 2 kali 2, 2 sama dengan 4. 2 kali 2 apa sama dengan 5? Enggak kan, enggak sama. Nah, berarti di sini ada sisa. Sisa dari pembagian ini. Kalau di sini 6 misal. 6 dibagi 2 kan 3. Nah, 2 kali 3 ya pas 6. Berarti di sini nggak ada sisa. Nah, kalau teman-teman nggak nyambung dengan apa yang saya katakan ini, ya teman-teman bisa baca di blog sebelumnya. Karena ini bahasa secara matematis ya. Dan saya meragukan ada banyak orang yang tertarik dengan pembahasan matematis. Gitu. Jadi di sini ada sisa, ya sisa sebagai 1. Jadi teman-teman kalau mau tahu suatu bilangan itu genap atau ganjil, caranya adalah ya dibagi 2 aja, di modulo 2 aja gitu. Kalau di modulo 2 itu sisanya 1, ya ganjil dia. Kan kalau dari bilangan, misal bilangan 100, satuannya ini ya, satuannya ini genap, pasti genap. Pasti bilangannya ini genap. Kalau 101, satuannya ganjil, maka bilangan 101 ya pasti ganjil. Itu juga satu kaidah untuk nanti bekal di competitive programming ya. Teman-teman akan mempelajari keterbagian. Ya ada keterbagian 2, keterbagian 3. Gitu. Nah, kalau teman-teman kayak sudah mendapatkan pressure, wah, kenapa ada matematikanya nih? Kenapa matematikanya sampai ada istilah baru tuh keterbagian? Itu nggak wajib teman-teman pahami. Tapi itu yang mempermudah teman-teman nanti dalam mengerjakan soal. Seperti keterbagian 3. Keterbagian 3 itu kayak suatu bilangan tuh bisa dibagi 3 itu kayak gimana sih biar gampang? Coba ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada bilangan yang nilainya kayak gini. Nah, bilangan ini bisa dibagi 3 enggak ya? Gitu. Ya kalau pakai bahasa perempuan ya kan gampang aja tinggal modulo 3 gitu kan. Nah, kalau pada keterbagian suatu bilangan itu bisa dibagi 3 kalau semua jumlah dari bilangan pembentuknya ini habis bagi 3, 1 tambah 2 tambah 3, itu bisa begini. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 itu kan hasilnya 6. 6 itu kan kelipatan 3 tuh. Berarti dia habis dibagi 3. Nah, jawabannya berarti 1, 2, 3 itu bilangannya habis dibagi 3. Nah, itu sedikit pengetahuan aja. Itu tidak diharuskan untuk mengerti, tapi ya untuk mempermudah teman-teman nanti dalam mengerjakan soal. Oke. Karena ya namanya competitive programming, teman-teman ya bukan ranahnya ngerjain soal ya berdiam diri gitu. Karena nanti ranahnya ya berantem, maksudnya kompetisi dengan ini dalam satu lomba gitu. Dalam satu lomba kan ya banyak-banyak pengetahuan ya semakin bagus itu kan. Jadi ada keterbagian, ada yang lain-lain matematika ini. Lanjut, jika bilangan itu ganjil, saya mau cetak ganjil gitu. Kalau dia genap, saya mau continue gitu. Sama dengan 0. Misal ini kayak sintaks yang kayak kurang bagus gitu ya. Karena gimana lah ya. Pokoknya kalau teman-teman tidak belajar ya kayak gini sintaksnya kayak kurang kurang cakep gitu, kurang bagus gitu kalau dilihat. Lanjut aja kita coba main sama yang 10. Oh, nggak kelihatan ya. Tapi yang dicetak tetap 5 kan ya. Ini. Atau malah kayak gini aja nggak perlu pakai kondisi lagi. Teman-teman bisa langsung cetak angkanya. Jadi kalau dia bilang genap, continue. Nah, ini kita lihat hasilnya akan seperti apa. Nah, kok bisa begini ya? Jadi, ya penjelasannya. Jadi kalau dia itu bilangan genap itu, maka dia akan masuk ke sini kan ya, continue gitu. Continue, ya berarti apa yang ada di bawah sini, itu udah nggak dijalanin lagi. Lanjut,
ke perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya itu membawa nilai I yang baru, nilai I yang sudah ditambah 1 gitu. Jadi dari 1 maju gitu, masuk itu. Masuk nilainya bukan genep maka cetak. Lakukan perulangan lagi, nilainya akan nambah 1 jadi 2. 2 masuk ke sini karena kondisinya benar, lalu continue. Continue yang bawah ini nggak dijalanin. Lanjut. Lanjut dengan bawa nilai I yang baru, nilai I yang sudah ditambah. Ini. Kayaknya lebih bagus buat teman-teman kalau mungkin nemu soal gitu ya teman-teman coba outputin secara tulis tangan dulu gitu, nggak langsung ke pemrograman. Jadi kalau dari ini mungkin saran saya kalau dari untuk di ranah competitive programming gitu ya teman-teman coba nyicip-nyicip soal Olimpiade Sains itu. Kalau sekarang kayaknya competition sains ini. KSK gitu, competition kabupaten itu yang source code itu, nah teman-teman coba oprek atau teman-teman coret-coret pakai tulisan tangan aja gitu. Karena biasanya masih kecil-kecil angkanya. Jadi teman-teman ya mengerti gitu, nggak merely atau bergantung ke pemrograman gitu kan. Itu ini aja sih, sedikit tips ya biar kemampuan logiknya itu ada dulu sebelum teman-teman kebingungan di codingannya nanti. Sama halnya kalau ini diganti jadi ganjil. Misal 20. Nah, yang genep jadi dicetak. Selanjutnya apa nih? Ada break. Break. Sekarang kalau dia ganjil, ya dia ngebreak. Nah, gimana tuh maksudnya? Main 20. Nah, nggak nyetak apa-apa nih. Kok bisa gitu ya kan? Nah, jadi nilai I-nya kan pada kondisi awalnya adalah 1. Kondisi awalnya adalah 1. Saat 1 itu dicek, saat itu ganjil. Lalu break. Nah, kalau ngebreak, dia bukan yang bawah lagi nggak dijalanin. Dia selup ini langsung berhenti gitu. Selup ini langsung berhenti. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman langsung kayak kepikiran atau mungkin kalau kita bawa ke dalam nested loop nanti, nah itu konsep lain. Nanti teman-teman coba saja kalau ada 2 loop itu for, di dalamnya for lagi, terus teman-teman ngebreak. Ngebreak di sini, ngebreak di sana, bedanya apa ya? Teman-teman coba saja. Jadi secara definisinya ya memberhentikan loop yang sedang loop yang ada ininya, block code-nya gitu. Break-nya ada di block code yang mana? Yang apa sih namanya? Oh, scope. Nah, ada di scope yang mana gitu. Kenapa nggak memberhentikan yang if aja? Kan di dalam scope yang ini. Enggak. Gitu. Dia memberhentikan loop-nya secara definisinya gitu ya. Kalau ini misal kan I-nya selagi I-nya kurang dari N dia akan terus maju. Coba kita I-nya kalau kelipatan 10 kita berhentiin coba. 50. Nah, dia tetap berjalan. Satu kelipatan 10 bukan. 2 habis dibagi 10 enggak? Enggak. Lanjut terus. Nanti sampai 10 habis bagi 10 enggak? Iya. Berhenti dah. Berhenti. Udah keluar dari scope ini. Nah, jalan ke bawahnya. Yang bawahnya kan nggak ada codingan apa-apa. Ya nanti kalau ada biasanya nemu return 0, ya itu. Ya akan menjalani ini. Return 0 seperti sebelumnya itu untuk menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik gitu. Nah, nanti teman-teman kalau lihat definisinya atau lihat bloknya ya karena ini pakai ini, karena banyak. Yang mana dalam kompetitif programming mah teman-teman nggak usah terlalu banyak pusing dengan sintaks-sintaksnya.
teman-teman lebih baik fokus ke dalam penyelesaian soalnya aja gitu. Dalam competitive programming. Nah, ini break, penggunaan break, membuat program keluar dari perulangan yang mengadakan materi tersebut, dan membuat garis perulangan. Setelah mahir dalam menggambar pola, programming. Nah, oh, oke. Jadi di situ ada N dan M, menerima 2 inputan. Lalu Anda diminta untuk menuliskan bilangan dari 1 sampai M. Gunakanlah loop. Pakai loop biasa aja ya, pakai for. Lalu ketika bilangan yang hendak ditulis adalah M, jangan cetak bilangan itu. Dan jangan cetak bilangan apapun lagi. Nah, kira-kira pakai break apa continue nih? Gitu kan? Coba kita coba satu-satu deh. Di sini kalau I-nya itu sama dengan M, coba kita continue dulu. I 10 dan 5. Nah, 5-nya nggak di jalan, 5-nya nggak di outputin nih, tapi tetap berjalan terus. Harusnya ini dulu selesai. Gitu. Nah, selesainya ada 2 nih, itu kan. Padahal harusnya 1. Oke deh, kan dia mintanya adalah M, berarti sama dengan ya. Coba deh, kira-kira bener apa enggak nih? Nah, sama aja nih. Yang 5 ya selesai, tapi dia ngecetak selanjutnya. Berarti coba deh yang lain, coba break. Baru salah. 5. Nah, bener. Dia pakai break. Gitu. Nah, itu juga jadi coba-coba aja gitu. Kalau pakai continue bagaimana, kalau pakai break gimana. Nah, itu contoh soal 1 ya, berarti contoh soal kedua. Nah, kali ini Pak Dengkle mengubah soalnya. Diberikan 2 bilangan, yaitu N dan M. Anda diminta untuk menuliskan bilangan dari 1 sampai dengan M. Namun ketika bilangan yang ada itu adalah kelipatan dari M, jangan cetak bilangan itu. Nah, ini seperti sebelumnya. Ada N lalu M. Dia diminta sudah kelipatan. Lipatan berarti pakai modulo. Coba, karena dia nggak minta, jangan cetak bilangan itu. Setelah selesai, cetak selesai. Oke. Salah. 10 dan 2. Nah, di sini cuma 1 doang dicetak. Habis itu selesai. Berarti bukan break. Continue coba. Nah, terusan selesai. Berarti yang di sini selesainya bukan di sini. 10, 2. Nah, sudah terlihat benar. Ini. Nah, kalau apa yang saya jelaskan ini mungkin terlalu cepat, ya jadi teman-teman bisa nanti dapat PPT-nya, teman-teman coba kerjain. Kalau ada pertanyaan ya teman-teman mampir ke Discord Gunadarma.io ya bertanya-tanya gitu kan ya. Tanya ini bagaimana atau yang lainnya ya teman-teman kalau punya pertanyaan lainnya mungkin udah mengerjakan soal-soal
mau yang dia basis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, selagi bisa dijawab ya akan dibantu begitu. Nah, ini soal terakhir. Nah, ini soal selanjutnya. Oke. Pada soal sebelumnya itu PPT 1 ya. Coba deh kita lakukan pembahasan soal sebelumnya deh. Oh, ini ya. Kalau nggak salah ini soalnya. Jadi ada C++ satu ini satu. Nah, untuk memastikan selanjutnya ya kita coba, waduh, bentar. Kita coba ini di mana? Bentar ya. Mana tadi? Oh iya. Temuan 2, kita coba tadi soal 1. Nah, asik. Ya, jadi kegiatan teman-teman ya begini gitu. Ngerjain, dapat soal, baca soal, lihat batasan apa n atau m atau apalah variabel di situ, lalu mintanya boleh programnya kita tuh boleh berjalan berapa detik, memorinya boleh berapa, lalu kerjain soal, lalu bikin codingannya, kumpulin, lalu refresh page-nya sampai dapat hasilnya. Nanti ada AC, ada WA, ada TLE, ada MLE. Ini benar. Oke. Ini benar kita coba pahami. Jadi pada soal ini gitu, Pak Dengklek deskripsinya, Pak Dengklek memiliki Anda, Pak Dengklek memiliki n buah bilangan bulat. Nah, di antara bilangan-bilangan tersebut, nah kita disuruh menentukan nih bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya mana. Gitu. Di sini pertama kita nerima inputan n, lalu ada inputan sebanyak n lagi. N, lalu di sini ada inputan angka sebanyak n. Nah, untuk menentukan angka terbesar atau kecil, teman-teman bisa pakai percabangan, pakai kondisi aja gitu. Nah, tapi kan di sini ada lagi nih, lebih besar, terbesar, dan terkecil. Gimana kita nentuin batas angka terbesar dan terkecilnya itu gimana? Cara mudahnya ya bisa lihat dari sini. Angka yang diterima hanya dari min 100.000 hingga 100.000. Atau kalau teman-teman mau cepat, ada lagi. In min kalau nggak salah ya. Sama ma itu in max. Itu kalau teman-teman udah desperate banget gitu, udah kayak pengen ngebut aja, pengen ngerjain. Udah masukin gini aja. Ini apa? Kalau di hover, nah ini. Ini juga di VS Code ini ada ekstensinya ya, membantu. Di hover dia ada batasannya. Jadi in min itu nanti kalau teman-teman ngebrowsing gitu, in min itu nilai minimal, nilai paling kecil dari tipe data integer. Kalau di sini ini. Kalau kemarin itu kan 2 negatif 2 pangkat 31 min 1. Ini paling kecilnya. Kalau nggak mudeng atau maksudnya nggak jelas, ya teman-teman baca aja. Maksudnya ini saya menyontohkan kalau ya teman-teman mau logiknya udah dapat nih. Habis itu ini gini, karena teman-teman tadi kan berpacu di waktu gitu, ngebut-ngebutan gitu. Semakin cepat
teman-teman ngerjain soal, maka ya semakin bagus itu. Poin teman-teman makin kecil lah. Maksudnya poin akumulasi waktunya itu makin kecil. Nah, makin kecil ya makin tinggi posisi teman-teman. Gitu. Dengan logik yang udah cukup, langsung ngerjain aja gitu, ngebut itu, ya udah masukin aja sintaks begini. Lanjut. Nah, kalau X-nya itu kita pertama nyari bilangan yang terbesar. Kalau X-nya itu lebih dari mi, gitu. Kalau bilangannya itu lebih gede daripada bilangan yang paling minimal yang kita tentuin, berarti dia yang paling besar gitu kan. Nah, kalau nggak nyambung, berarti mi-nya sama dengan X. Yang ma-nya biarin dulu aja deh. Ini kayaknya kebalik deh. Ini biar mudah, ini max n, ada min n. Min n, max n. Nah, karena di C++ ini katanya itu adalah strongly type, ya. Jadi tadi teman-teman mungkin melihat ada suatu fungsi yang kayak gini gitu. Nah, kita nggak boleh ngasih nama variabelnya itu ya yang sama dengan sintaks yang sudah ada gitu. Kalau dalam bahasa pemrograman itu ada bisa, kita bisa ngatur. Tapi kalau di C++ saya kurang tahu bisa apa enggak. Kayaknya sih mainan di sini kayaknya. Namespace-nya ini. Dan itu enggak belum cocok kalau di competitive programming gitu. Karena ya itu tadi pada dasarnya gitu competitive programming itu ada ya untuk menyelesaikan masalah gitu, logiknya. Teknologi apa yang mau dipakai mah terserah mau gimana caranya. Masalah variabel juga emang nggak begitu terpaku harus menggunakan nama-nama yang di sini. Jadi itu bukan suatu masalah kalau nanti. Malah nanti karena di competitive programming itu teman-teman maunya ngebut aja, biasanya ya nama variabelnya cuma satu huruf doang. Gitu. Padahal kalau dalam pengembangan software, teman-teman harus ngasih nama variabelnya ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan gitu. Secara ininya, garis besarnya. Nanti kita coba deh. Waduh. Ini kayaknya ini max n deh. Salah deh. Nah, 10. Terlihat di sini ada bilangan yang paling besar ya 10 ya kan ya. Jelas kelihatan. Kalau dia karena bilangannya ya ada banyak gitu. Kita bisa pakai ini aja nanti malam. Kalau teman-teman udah pakai struktur data array gitu, ya mungkin teman-teman paling pakai nilai angka nilai indeks ke 0 gitu atau mungkin nilai indeks ke berapa gitu teman-teman pakai. Terus nanti teman-teman loop ini kalau teman-teman udah mengerjakan secara lanjut nantinya akan menemukannya seperti itu. Bisa aja. Coba kalau angkanya cuma 1 nih. Angkanya cuma 1 terus negatif 1. Tuh angka yang paling besar negatif 1 gitu kan. Biar mudah, maksudnya ya angka yang paling besar di sini negatif 1. Meskipun ya negatif itu kan ya bukan angka besar gitu kan ya, angka kecil itu. Tapi kan dalam soal ini, dalam kumpulan data yang diberikan, ya dia yang paling besar dari apa yang ada gitu kan. Jadi dia masuk ke max. Gitu. Ini kalau pakai if. Kalau lanjut pakai ini, kalau x-nya kurang dari min, maka min-nya sama dengan x. Nah, yang paling besar adalah 10, yang paling kecil adalah negatif 1. Benar kan ya kalau kita amati secara matematis atau secara biasa beginilah. Pakai
tulis tangan atau apa ya teman-teman bisa ngerjakan gitu kan, data sedikit dan angkanya ya angka cantik bukan angka koma-koma gitu kan, angka yang meresahkan untuk dipandang dan dioperasikan gitu. Ini mudah, 10 benar dan -1 benar. Ini kalau pakai if. Nah, dari itu kita bisa pakai juga suatu fungsi built-in ya, fungsi yang sudah disediakan oleh C++ gitu. Ada fungsi min dan max gitu. Kalau muncul lagi pemikiran kayak bedanya apa, kenapa ada, padahal kan ada if di sini, ya untuk pertama untuk mempermudah itu. Kan ini cukup lama, cukup panjang, ataupun kayak mungkin nanti variabelnya akan panjang gitu kan, nama variabelnya, atau apa kayak ya apa yang dilakukan cuma begini doang gitu. Cuma pengen dapat angka yang paling besar, codingannya yang begini doang, maka disingkatin gitu. Atau mungkin kayak saya pengen cepat melakukan hal yang lain gitu, dengan dapat nilai maksimalnya, saya langsung pengen melakukan sesuatu yang hal lain. Jadi kan biar lebih cepat, maka dibuatlah fungsi built-in. Nah, ini ada apa namanya intelligence-nya nih. Bentar, maksud nih. Max in, di sini ada std. Nah, ini. Jadi kalau nanti nggak ada using namespace std itu teman-teman akan heboh nulisnya kayak gini gitu. Nah, itu cukup rame. Nanti semua ya, kayaknya banyak banget yang pakai kayak gini kalau teman-teman nggak nulis ini. Jadi makanya ditulis yang merah-merah ini harus ditulis gitu. TD, ya ampun, TD gitu. Nah, semua ditulis. Hilangkan errornya, berarti benar ya. Saya pakai namespace std, jadi langsung. Kalau di hover, dia akan muncul max in, cons A dan cons B, membandingkan dua nilai, dan akan return angka paling besar dari parameter yang diberikan. Gitu. Jadi X sama max N ini yang paling besar mana? Yang paling besar X. Berarti akan dikembalikan nilai X. Kalau teman-teman belum paham return apa, mengembalikan apa, ya udah teman-teman ibaratin kayak max ini antara X dan max N, nilai yang paling besar apa? X. Berarti ya hasil dari ini itu X. Nah, gitu ya. Singkatnya begitu. Nah, nanti teman-teman mungkin paham dengan mengembalikan return itu nanti ketika udah masuk ke ranah fungsi ya, satu pembahasan fungsi gitu. Fungsi apa dah, fungsi rekursif dan lain-lain. Gitu. Ini itu juga ada min lalu X min. Hasilnya ya sama. Perbedaannya apa? Bukan maksudnya ada keuntungan kerugian kah dari pakai ini atau pakai yang ini? Kalau secara apa yang saya pahami gitu, atau apa yang pernah saya coba, yang if ini lebih cepat gitu. Walaupun cepatnya bukan berarti begitu besar ya kalau bagi manusia, bagi mesin. Kalau bagi manusia mah sama aja, sama-sama cepat. Tapi kalau bagi mesin, yang ini nih lebih cepat. Yang if. Yang ini agak lama, tapi nggak begitu lama sebenarnya. Karena basis mesin dan basis manusia kan ya berbeda gitu. Bedanya berapa milidetik atau berapa kecil pokoknya. Intinya adalah bedanya performa. Kalau memori juga kayaknya ada perbedaan memori. Gitu. Jadi teman-teman juga itu sebagai pengetahuan pembelajaran lagi, kalau nemu suatu sintaks atau apa, mungkin jangan buru-buru digunakan, langkah bagus untuk diketahui. Nah, ini kan sintaks ini bisa dilakukan dengan cara begini gitu. Nah, kira-kira ada keuntungannya enggak atau kerugian gitu. Apa dah nyari di Google mungkin benefit and apa gitu, kekurangan dan kerugian menggunakan ini pakai bahasa Inggris. Karena biasanya yang bahas ya pakai bahasa Inggris.
Orang Indonesia jarang pembahasan secara mendalam tentang performa dan lain-lain. Ini soal pertama ya. Nah, soal kedua nih, yang kemarin. Faktor-faktor suatu bilangan bulat N adalah bilangan bulat positif yang habis membagi N. Ini soalnya juga masih bagus-bagus. Soalnya yang kayak ya strike gitu, nggak ada abstraksi, nggak ada abstraknya kayak kita harus mikir dulu ini soalnya maunya apa sih, nggak nyambung ya. Nah, kalau ini kan langsung strike nih, langsung mengarah ke maunya apa. Jadi 24 outputin semua hasil 24 itu saat dibagi semua faktornya gitu. Jadi pertama kalau dibagi 1 kan bisa nih 24 di modulo 1 0, berarti outputin 24 bagi 1. 24 modulo 2 0, outputin 24 bagi 2. 24 modulo 3 sama dengan 0, maka 24 outputin 24 bagi 3. Nah, kita langsung ke programnya aja. Masukkan N. Oh, salah. Ini saya buat solusi. Nah, ini. Jangan terlalu rapat. Jadi ada N, lalu lakukan looping. Kalau I itu di modulo, salah. Maksudnya N di modulo I sama dengan 0, kalau habis dibagi sama dengan I-nya, maka outputin N dibagi I. Salah. I++ soal 2 DCPP. 24. Nah, 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Bener. Coba 9. Sama aja. 9, 3, 1. Oh iya. Karena ini masih di bab pemrograman dasar ya. Ini. Ada ininya dia. Ada clue-nya. Petunjuk nih. Buka-buka aja nggak apa-apa. Ya kalau mau men-challenge diri, menantang diri ya udah ditutup, teman-teman mikir sendiri. Kalaupun teman-teman mikirnya sampai seharian itu nggak apa-apa. Karena ya nggak apa-apa gitu. Malah kayak nempel gitu. Teman-teman kepikiran, terus soal ini gimana sih? Pusing saya. Soal ini sedikit lagi saya bisa. Tapi kok saya dapat jawaban salah. Terus kepikiran, ngoret-ngoret, dan lain-lain sebagainya. Nah itu ya jadi kayak hal baru gitu yang rutinitas sehari-hari teman-teman mikirin sebuah soal yang nggak mengubah hidup teman-teman itu. Sungguh menyedihkan itu rasanya ya. Ini coba kita kumpulin ya. Soal 2. Plus 11, 17, 20. Refresh. AC benar 100. Oh, kalau mau pengetahuan tentang ini apa aja ini ya time, waktu eksekusi dari input yang diberikan, milisecond, milidetik ya, 1/1000 dari detik, memorinya KB. Nah, simpel kan? Teman-teman mungkin nggak soalnya bagaimana, sulit, atau kok berbeda jauh dengan apa yang sebelumnya dibahas. Ya, kenyataannya begini doang gitu. Cuma looping, cuma condition, output selesai gitu. Nggak ada hal yang istimewa, nggak ada hal yang besar-besar enggak. Biasa aja. Makanya competitive programming bagus untuk logikanya dalam menyederhanakan suatu permasalahan gitu. Karena nanti kalau teman-teman mungkin nemu soal yang waduh panjang banget gitu kan, ya teman-teman sederhana ini soalnya ini maunya apa sih sebenarnya? Soalnya cuma mau begini. Cuma mau ngapain? Cuma mau outputin yang seperti ini doang. Soalnya panjang-panjang dibuat cerita, gitu kan? Itu jadi teman-teman bisa menyederhanakan suatu permasalahan gitu.
Ya kalau dalam nanti pengajaran hidup ya gimana bagus gitu sebetulnya. Selanjutnya soal ketiga ya. Soal ketiga ini PPT berapa lagi? Nah ini. Soal ketiga ini bahasa Inggris. Ya untuk memperkenalkan websitenya aja sih ya. Nah ini. Di sini menerima inputan N. Jika N itu genap, maka bagi bilangan itu dengan 2. Kalau bilangan N itu, kalau N-nya itu jadi ganjil sekarang, atau N-nya itu ganjil, maka dibagi 3, dikali 3, multiple 3. Setelah dikali 3, baru ditambah 1. Gitu. Jadi bukan dikali 3 yang ditambah 1. Nanti malah kebacanya 3 itu ditambah 1 dulu, baru dikali, ya itu salah. Itu juga jadi sedikit kemampuan dalam bahasa Inggris ya. Lalu algoritma ini diulang terus sampai N itu adalah 1. Contoh di bawah ini. N-nya kalau 3 akan menghasilkan output seperti ini. Pertama 3. 3 itu ganjil. Ganjil itu dikali 3 dulu, baru ditambah 1. Jadi 10. 10 itu genap. Genap itu dibagi 2, 5. Ganjil, kali 3 tambah 1, 5. Bagi 2, 8. Bagi 2 lagi, 4. Bagi 2 lagi, 2. Bagi 2 lagi, 1. 1 udah sesuai kondisi akhir. Di outputin dulu, habis itu udah nggak jalan lagi. Nah ini. Menerima inputan N, lalu while, karena kita nggak tahu dia mau berhentinya di mana, atau melakukan perulangan sebanyak berapa kali, ya. Lalu kita outputin N-nya, ada spasinya, spasi 1 ya, 1 ini. Nah kalau N-nya itu 1, di break. Kan dia outputin N dulu nih, ya sebelum sebelum berhenti setelah 1. Jadi setelah angkanya itu 1, dia di outputin dulu, baru diberhentiin gitu. Kalau dia 1, berhenti. Kalau dia bukan 1, nah ini saya pakai ini. Salah. Kalau dia ganjil, dikali 3 ditambah 1. Kalau dia genap, dibagi 2. Ini sama aja kayak gini. Coba kita jalan. Plus, 3. Nah, benar ya. Coba kita kumpulin juga. Ending. Waduh, wrong answer tuh. Salahnya di mana tuh? Ini contoh ini juga nih. Ada yang benar, ada yang salah. Ini karena website untuk pembelajaran, jadi muncul nih inputan dan outputnya. Tapi nantinya gitu, ke salah saat lomba itu nggak akan ada kayak gini. Jadi kalau udah salah ya teman-teman harus mikir sendiri sebenarnya salahnya di mana gitu. Kalau ada outputnya gimana, ini kan suatu hint. Ada negatif coy. Gitu. Nah, masih ada berapa waktu? Oke. Kalau masih ada waktu banyak ya kita melakukan pendebakan itu sebentar. Tapi kita ada waktu tinggal sedikit, jadi coba kita ini ya, kita lakukan pendebakan sedikit gitu dengan hacking ini. Hacking ini kalau nggak salah saya pernah jawab dulu. Oke ini. Oke, sebenarnya sama sih. Tapi kalau dia
itu dimasukin ini. Sama ini. Kalau dia ganjil, dia nilainya begini. Kalau dia 1, apakah begini? Ini contoh kegiatan orang mendebak ya. Salahnya di mana gitu. Kok salah ya? Harusnya kan bener. Padahal outputnya udah bener. Gitu kan. Kalau dari soal sebelumnya ini, yang metode 3 ini kan, padahal outputnya udah bener kok salah ya. Gitu kan. Itu nanti hal yang biasa, hal yang lumrah terjadi nantinya. Oh malah kayak mungkin salahnya kok bukan WA tulisannya. Tulisannya TLE apaan ini? Gitu. Lo ngasar lagi. Paham dah? Ya, begitulah. Itu juga jadi PR teman-teman mungkin dalam mengerjakannya. Karena sebelumnya saya sudah mengerjakannya dan benar, itu karena pakai teknologi lain, pakai vektor di sini. Ya kalau teman-teman pakai array mungkin nanti bisa. Tapi saya terlalu males untuk mencoba lanjutannya. Jadi logiknya seperti ini ya, mirip nih. Ya logiknya straightforward Mas Jan soalnya. Soalnya karena ya emang masih diperintahkan secara apa ya, transparan gitu. Nggak abstrak. Nggak teman-teman mikir dulu, ngoret-ngoret dulu nggak. Teman-teman langsung bisa tahu ini harusnya mau ngapain. Ya udah ikutin aja. Bikin aja, kumpulin, selesai. Begitu. Kita coba ke PPT. Nah, di sini ada soal lain. Apa soal lanjutannya di sini? Ini ya. Nah, ini mau udah sih bahas tadi ya. Yang ini, nah ini soal lainnya nih. Lalu ini yang sama dia dari website ini juga. Apa ini? Wah, you are given all numbers between. Nah, ini soal lain. Nah, itu kita sudah sampai di akhir PPT. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Untuk sebelumnya, mohon maaf tadi ya kalau kayak langsung maju saja gitu. Karena memang nggak terbiasa dalam menyampaikan di Zoom ini. Kalau apalagi berhenti-berhenti karena memanage waktu ya, karena sudah malam. Takut nanti waktunya nggak ini, ataupun materinya nggak kekejar gitu kan. Karena ini istilahnya saya memperkenalkan dari sintaks-sintaksnya, selanjutnya teman-teman eksplorasi di kelas terbuka mungkin, atau di web pemrograman Unpas, itu mungkin apa channel-channel YouTube Indonesia lainnya. Teman-teman surfing aja dulu pelan-pelan saja. Mungkin di sini kayak saya ngasih soalnya langsung sulit-sulit, terkesan kayak saya ingin mengepres teman-teman harus cepet jago, enggak. Itu supaya kayak ya motivasi gitu. Soal di luar sana itu nantinya keren-keren. Keren-keren itu tuh mendeskripsikan yang sulit gitu. Ya untuk melatih mindset gitu. Kalau saya terus-terusan ngomongin ini soal susah bener, ya susah beneran gitu. Maka saya buat lah bahasa lain. Ini soalnya keren bener dah. Padahal itu tuh maksudnya soal ini susah bener dah. Gitu. Jadi ketemu soal yang keren-keren, soal yang waktunya lebih dari 1 detik, inputannya udah 10 pangkat 18, operasinya udah aneh-aneh, operasi yang nggak mikir kok bisa, atau udah pakai bahasa yang aneh-aneh, maksudnya bahasa mesin dah, bukan apa yang kita pelajari atau apa yang biasa kita temui gitu. Nah, gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan dari materi ini atau pembahasan soal atau materi sebelumnya? Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat aja ya. Karena teman-teman, pertanyaan
Untuk software ini ya surfing juga lah ya di browser. Kelas terbuka kayaknya ada tentang setup C++ di VS Code atau pakai IDE lainnya. Bagaimana teman-teman? Dan nampaknya tak ada pertanyaan ya. Cukup jelas mungkin teman-teman. Mungkin cukup jelas kali, Kak. Oh, ini ada yang bertanya ini. Oh, aku bacain ya. Fungsinya untuk define fungsinya untuk meningkat gitu aja. Fine. Gitu. Define fungsinya untuk meningkat gitu ya, Kak. Hashtag define. Tag define itu nemu di mana tadi? Oh, ini ya, nemu di soal pembahasan soal tadi. Maksudnya kayak saya kayaknya belum nulis define di sini kok ada pembahasan. Iya, hashtag define ini nanti teman-teman akan bertemu di bab shorten your code gitu. Penyederhanaan atau pemendekan tulisan code itu. Jadi kalau ada define, ini sih mungkin ada gimana sih? LL long saja. Merah enggak? Kalau merah berarti kebalik. Jadi define ini jadi define pertama singkatannya dulu, baru ke apa yang dilanjutkan, apa tulisan sebenarnya gitu. Jadi kan kalau itu kan ada tipe data unsigned long nih, unsigned long, kan kepanjangan tuh. Nah teman-teman sediain aja template awal URL unsigned long. Jadi teman-teman kalau mau pakai tipe data ini ya tulis URL aja gitu. Begitu juga nanti ada loopnya kayak for, kan umumnya nanti for i dari 0 sampai n ginilah. Umumnya kan gini nanti. Kalau teman-teman baca pembahasan atau apa, ya banyaknya gini. Itu pakai apa ya? Type def kalau nggak salah. Type def atau define ini saya kurang tahu yang mana. Karena saya jarang pakai ini dan apa ya? Kayak ini sebenarnya bagus saja gitu. Tapi teman-teman nih kalau lomba kan bukan pakai device sendiri gitu kayaknya ya. Saya kurang tahu deh karena kalau lomba offline sih belum nyobain untuk tingkat mahasiswa ini. Kalau SMA dia pakai ini sih, device yang diberikan. Maksudnya adalah ya kalau terlalu biasa pakai ini nanti teman-teman saat lomba yang nggak pakai device sendiri ya lupa biasanya. Kayak misalnya udah pakai vektor, memakai start, memakai Q, decoy, gitu kan ada dot lainnya, dot push lah, dot apalah. Nanti teman-teman kebiasaan disingkat-singkat, teman-teman lah nggak tahu nulis apa. Kayak ini nih, ini apa ini? Jadi nggak ngapalin ini. Ini kalau saya udah lomba, saya nggak tahu udah nulis apa. Nggak ingat. Ini gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki performa lah, misalnya. Secara singkatnya, di C++ ini kan mencakup apa yang ada di C ini. Nah, dengan fungsi ini, dengan sintaks yang ini, berarti sintaks C itu apa ya? Nggak kepake atau berkurang gitu, kayak udah nggak bisa dipakai kayak sintaksinya kalau nggak salah. Saya lupa. Yang ini. Kalau yang ini, si in.ty, jadi biar nggak terikat gitu. Jadi setelah kamu menginput, kamu nggak, kalau ketika habis nginput, kamu terus ngoutputin sesuatu, nah kamu nggak harus ngoutputin apa yang dimasukin sebelumnya gitu. Ya bahasa secara ininya, secara jelas dan secara apa ya, detail explain-nya itu ini sih, ada di Stack Overflow kalau teman-teman mau baca nanti itu. Jadi ini define nih seperti ini untuk menyingkat ya. Itu nanti masuk di pembahasan shorten your code itu kalau di bahasa Indonesia nggak tahu bukunya ada apa enggak atau pembahasannya. Kalau di bahasa Inggrisnya ada ya, buku di Gunadarma Iyo itu ada ininya. Bukunya kalau saya bagiin bahasa Inggris berapa lembar ya? 1000 atau berapa lah. Banyak emang. Ya tapi emang bagus itu. Gitu.
Ini define. Ada type def dan lain-lain gitu. Contoh penggunaannya yang biasa saya pakai gini. Saya kurang tahu kalau ada yang bisa lebih lanjut nantinya. Untuk menyingkat inilah atau menyingkat apa yang lainnya. Begitu. Ya, kalau Oke, cukup jelas. thank you. Gimana Cindy? Udah cukup menjawab? Oke, udah cukup jelas. Gimana lanjutnya? Apa ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan lagi? Lancar jalan. Apa masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Terus apa nih? Ya, lanjut. Apakah ada? Udah malam. Nanti ingin melakukan lanjutan pengerjaan tugas mungkin. Oke, kalau udah cukup jelas karena terhubung waktunya juga udah mepet. Terima kasih Kak Andika atas materinya yang telah disampaikan. Gimana teman-teman, challenging atau gimana nih? Atau susah atau gampang gitu materi yang disampaikan? Untuk merangkum materi yang tadi. Ya. Enggak, maksudnya kayak mungkin di feedbacknya nanti ya. Oke. Merangkum materi dari yang tadi udah disampaikan. Jadi ada dua macam perulangan, yaitu for loop dan while loop, sama statement break untuk menghentikan perulangan, sama continue untuk melanjutkan perulangan jika kondisi tersebut terpenuhi. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi forum feedback ya. Forum feedbacknya, linknya nanti aku kirim. Itu untuk forum feedbacknya ya, teman-teman bisa mengisi forum feedback. Dan yang terakhir, kita akan ada sesi foto bareng-bareng juga. Mungkin boleh kameranya teman-teman dinyalakan. Untuk sesi foto bersama. Ada yang mau on cam lagi? Oke, ada yang mau on cam lagi? Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, teman-teman diingetin lagi untuk daftar weekly kita minggu depan tentang data struktur, statik, dan dynamic. Untuk info lanjutnya bisa nanti dilihat di IG gunadarma.io atau Discord gunadarma.io. Oke, teman-teman semua, mungkin sekian dari weekly class malam ini. Terima kasih dan selamat beristirahat. Thank you. Makasih guys. Makasih Kak. Siap. Makasih, Kak. Yuk.